Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil Ramadan, dengan tugas 3 profesi menjelaskan serta membaca serta menjelaskan kitab Ta'limul Muta'alim. Di sini saya akan membacakan serta menjelaskan tugas dari Ustadz Arif Mahmudi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta taufik dan hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wa amal ala jami'il alami, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina al-arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi amil ulumi wal hikam. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu hikmah. Wasamaituhu ta'limul muta'alim min tariqat ta'alim wajaltuhu fusulan faslan fiha fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Kitab ini saya beri nama Ta'limul Muta'alim dari Kotal Alum yang terdiri dari 13 pasal. Faslun fin niyati fi halit ta'alumi. Yang pertama menerangkan hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyaraki watsabati. Yang kedua yaitu niat dalam mencari ilmu. Ketiga, cara memilih ilmu, guru dan teman serta ketekunan. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahli. Yang keempat yaitu cara menghormati ilmu dan guru. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Yang kelima yaitu kesungguhan dalam mencari ilmu dan beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Faslun fi bidayatis sabaku wa qadrihi wa tartibi. Faslun fi tawakkal. Yang keenam yaitu ukuran. Yang kelima yaitu kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Yang keenam yaitu ukuran dan urutannya. Yang ketujuh yaitu tawakal. Faslun fi waqti tafsil, yaitu yang kedelapan waktu belajar ilmu. Yang kesembilan isafaqati wan nasihati, saling mengasihi dan saling menasihati. Yang ke-10 fil istifadah, mencari tambahan ilmu pengetahuan. Yang ke-11 fil wara'il halu ta'alumi, bersikap warok dalam menuntut ilmu. Yang ke-12 fi ma yurithul hifdha wan nisyan, hal-hal yang menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Yang ke-13 yaitu fima yajlibu rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang 13 yaitu hal-hal yang mempermudah datangnya rizki, hal-hal yang menghambat datangnya rizki, hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Tidak ada penolong kecuali Allah, dan hanya kepadanya saya berserah diri, dan ke hadiratnya aku akan kembali. Hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Itu yang pertama. Qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimah. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. I'lam bi anhu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimat.
talabu kulli ilmi bal yuftaradu alaihi talabul ilmi hali kama yuqalu afdalul ilmi ilmu hali wa afdalul amali hifdzul hal. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu, kan tetapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku, cara bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga yang berkata afdalul ilmi ilmu hali wa afdalul amali hifdzul hal, ilmu yang paling utama adalah ilmu hal, yang berarti ilmu agama Islam, dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Jadi setiap laki-laki dan perempuan muslim itu wajib untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu yang menerangkan tentang menjaga perilaku. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabul ilmi ma yaqa'u fi ayyi halin kan. Setiap orang Islam diwajibkan menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa yang diperlakukannya saat itu atau kapan saja. Fa innahu la budda lahu minas sholati fa yuftaradu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi bi qadri ma yuaddi bi fardhu shalah. Oleh karena itu setiap orang Islam mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat supaya dapat melaksanakan kewajiban sholat dengan sempurna. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu bi qadri ma yuaddi bil wajib. Setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakannya. Lianna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Itu untuk memenuhi kewajiban tersebut, karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah atau perantara tersebut hukumnya wajib. Wa kadzalika fi shaumi wa zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyun in kana yattaqir. Maka mempelajari ilmu agama hukumnya wajib, misalnya ilmu tentang puasa, zakat, bila berharta, harti jika mampu, dan ilmu tentang jual beli berdagang. Qila li Muhammad bin al-Hasani rahimahumullahu ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Muhammad bin al-Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud. Qala sanaftu kitaban fil buyu'i. Beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli, yakni zahidu may yatakharraz zu anis subuhati wal makruhati fi tijarah. Maksud beliau adalah yang dikatakan tentang zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat atau tidak jelas halal haramnya dalam berdagang. Wa kadzalika yajibu fi sairil mu'amalati wal hirafi wa kullu mastaqala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu takharruzi anil harami fi wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu wali qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib untuk. Baik, saya akan melanjutkan tentang setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui tata cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang Islam juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati, misalnya tawakal, tobat, takut kepada Allah dan ridho, sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Usyuraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa
muhtasun bil insaniyati li'anna jami'al fisali siwal ilmi yastariku fi hal insanu wa syairul hayawan. Wa bi adharullahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalamu alal malaikati wa amarahum bisujudilah. Tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena itu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia, itu juga bisa dimiliki oleh binatang. Dengan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam yang dijadikan beliau di atas para malaikat. Oleh karena itu malaikat diperintah oleh Allah agar bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa innama syarafil ilmi likaunihi wasilatan ila takwillati yastahiqu bihal karamati indallahi ta'ala wa sya'adatal abadiyata kama qila li Muhammad bin al-Hasan bin Abdillah. Ilmu itu sangat penting karena ia sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah dan keuntungan abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin al-Hasan bin Abdullah dengan syairnya, ta'alam fa innahu al-ilman sayyidun li ahlihi wa fadlun wa unwan li kulli Muhammadin wa kun mustafidan kulli yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhurin fawaidi tafaqahu fa inal fiqhu afdal al-qaidi ilal birri wa taqwa wa tadalu qasidi, dan seterusnya, yang artinya belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat membimbing manusia menuju kebaikan dan takwa. Ilmu paling lurus untuk dipelajari dan dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Ia laksana benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu orang yang ahli agama dapat bersifat wara' lebih berat bagi setan untuk menggoda daripada menggoda 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Seperti itu. Wa kadzalika fi syairil akhlaqi nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawaddu'i wal ifati wal israfa wa takthiri wa ghairiha fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun la yumkinu taharruzu anna illa bi ilmiha wa ilmi ma yudatuha fa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Setiap orang Islam juga wajib mengetahui atau mempelajari akhlak yang terpuji dan tercela, seperti watak murah hati, kikir, penakut, lancing, sombong, rendah hati, menjaga diri dari keburukan, israf atau yang berlebihan, bakhil atau yang terlalu hemat, dan sebagainya. Karena sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itu setiap orang Islam wajib mengetahuinya. Wa qad sanafa sayyidul imamu ajalu syahidu nasyiru dini Abul Qasim kitaban fi ahlaki wa ni'ma ma sanafa fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. As-Sayyid Nasyiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak, kitab yang sangat bermutu dan perlu dibaca karena setiap orang Islam itu wajib memelihara akhlaknya. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil akhayin fa fardun ala sabilil kifayati idza qama bihil ba'du fil baldati saqata 'anil bakin. Fa illam yakun fil baldati
mayyakumu bis taraku jami'an fil ma'tham fayajibu 'alal imami ayya'muruhum bidzalika fayujbiru ahlal baldati 'ala dzalik. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu seperti sholat jenazah dan lain-lain, itu hukumnya fardu kifayah. Yang artinya jika suatu daerah sudah ada yang mempelajarinya, maka yang lain bebas dari kewajiban. Tetapi bila suatu daerah tak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua penduduk yang ada di daerah situ berdosa. Oleh karena itu pemerintah wajib menyuruh rakyatnya untuk belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Pemerintah memaksa mereka untuk melaksanakannya. Jadi yang dimaksudkan ini apabila adapun kita mempelajari ilmu-ilmu agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu seperti halnya sholat jenazah, karena itu dan lain-lain seperti hukumnya itu fardu kifayah. Jangan tadi dijelaskan bahwa jika satu orang sudah mempelajari ilmu tersebut di daerah tersebut, maka hukumnya semuanya bebas dari kewajiban. Tetapi jika tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua penduduk di situ berdosa. Maka pemerintah juga berhak untuk memaksa seluruh rakyatnya untuk belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Faqila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati ta'ami la budda li kulli wahidin min dhalika wa ilma ma yaqa'u bi ba'dil ahayyin bimanzilati dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Dikatakan bahwa mengetahui atau mempelajari ilmu atau amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari ilmu atau amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan setiap orang, dan penggunanya pun pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada perbedaan hukum fardu ain serta fardu kifayah. Jadi segala amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu dibutuhkan setiap orang, beda dengan fardu kifayah tadi. Wa ilman najumu bimanzilatil maradi fata'allamuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u wa la jarabu min qada'illahi wa qadarihi ghairu mungkin. Sedangkan mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan. Dan mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia belaka, karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir Tuhan. Ilmu nujum yang dimaksudkan itu yaitu ilmu falak atau untuk fayambagi likulli muslimin ayastagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wa du'a'i wa tadarru'i wa qira'atil qur'ani wa sadaqati dafi'ati lil bala. Oleh karena itu setiap orang Islam seyogyanya mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah, berdoa, memohon seraya merendahkan diri kepada Allah, atau membaca Al-Quran dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Allahumma illa idza ta'allama minal nujumi qad rama ya'rifu bihi qiblata wa awqatas salati fayajuzu dzalik. Boleh mempelajari ilmu nujum atau ilmu falak, tapi yang bertujuan untuk mengetahui arah-arah kiblat dan waktu-waktu salat. Wa amma ta'allumi ilmi tibbi fayajuzu li'annahu sababun minal asbabi fayajuzu ta'allamahu kasairil asbabi faqad tadawwat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran karena ia merupakan usaha untuk penyembuhan yang tidak ada hukumannya dengan sihir, jimat, tenung dan sebagainya, karena Nabi juga pernah
berobat. Waqad hukiya anis Syafi'i rahimahullah ta'ala annahu qala al-ilmu ilmani, ilmu fikhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abadan wa ma wara'u dzalika bulghatu majlis. Imam Syafi'i rahimahullah berkata ilmu itu ada dua, yaitu ilmu tentang kedokteran dan juga ilmu fikih atau untuk mengetahui hukum-hukum agama. Wa ma tafsirul ilmi fa wa syifatun yatajalla biha liman qamat ya bi madhkur. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala alaihi al fiqhu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajali lil ajil. Ilmu tafsir itu ialah ilmu yang digunakan untuk menafsirkan atau menyingkat ayat-ayat Al-Quran dengan sempurna. Dengan ilmu tafsir, seseorang bertujuan untuk mengungkap atau mengetahui maksud dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu yang mengetahui tentang hukum-hukum agama secara rinci. Abu Hanifah pernah berkata, yaitu ilmu fikih adalah ilmu yang mengetahui mana yang berguna bagi seorang dan mana yang membahayakannya. Dan juga beliau pernah berkata, tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan, sedangkan mengamalkannya berarti meninggalkan dunia dan meraih kebahagiaan di akhirat. Fayam bagi lil insani alla yakfula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma badurruha fi ulaha wa ukhraha fayastajliba ma yanfa'uha wa yantaniba ma la yadurruha kay la yakuna al-qluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi fayadada ukubatan na'udzu billahi minasyahatihi wa iqabihi. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya tidak melupakan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi ilmu-ilmu yang tidak berguna, agar akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya sendiri. Na'udzubillahi min syahadihi wa iqabihi. Aku berlindung pada Allah dari siksa dan murkanya. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadhaili ayatun wa ahbarun sahihatun masyhuratun lam nastaghil bi dzikriha kailan yatulal kitab. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menerangkan keutamaan ilmu, namun tidak saya sampaikan seluruhnya sebagai kitab ini tidak terlalu tebal. Itu yang dimaksud. Jadi yang pertama itu hakikat ilmu tadi, menjelaskan tentang apa itu ilmu serta apa saja yang ilmu atau amalan yang kita pelajari, serta ilmu apa yang tidak kita seharusnya pelajari. Yang kedua yaitu niat dalam mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min amali yutasawwaru bi syurati amali dunya wa yashiru bi husnin niyati min amalin akhirah, wa kam min amalin yutasawwir bi syuratil amalil akhirah thumma yashiru min amali dunya bi su'in niyah. Banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena dasar niat yang baik atau ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaliknya, banyak amalan-amalan seperti tergolong amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena dasar niat yang buruk. Jadi perbuatan apapun itu nantinya atau hasilnya itu ditentukan oleh apa yang akan diniatkan. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat,
semua amal itu tergantung pada niatnya. Itu sahih. Wa yanbaghi ay yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallah ta'ala wa darul akhirati wa izalatal jahli an nafsihi wa an sa'iril juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami fa inna baqa al-islami bil ilmi wa la yasihu zudu wa taqwa ma'al jahli wa ansyada saykhul imamu al-jalu burhanuddin sahibul hidayati syi'ran libadihim. Nabi lihat seseorang pelajar dapat dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharap ridha Allah, mencari kebahagiaan dunia, mencari kebahagiaan akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain yang menghidupkan agama, dan melestarikan Islam karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya itu berilmu. Zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama, orang yang tekun beribadah tapi bodoh bahayanya lebih besar daripada orang yang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Jadi disimpulkan bahwa orang yang tekun beribadah tapi bodoh itu bahayanya lebih besar daripada orang alim yang durhaka. Wayam wiya biya syukra ala nikmatil akli wa syihatil badani walayam wiya bihi ikbalan nasi walastijlaba khutamid dunya wal karamati inda sultani wa ghairihi. Dalam menuntut ilmu juga harus dasari niat untuk mensyukuri nikmat akal, kesehatan badan, dengan sampai terbesit niat supaya dihormati masyarakat, untuk mendapatkan dunia atau agar mendapat kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Jadi dalam menuntut ilmu itu dengan ikhlas tanpa didasari dengan niatan-niatan yang buruk. Qala Muhammad ibn al-Hasani rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Hasan pernah berkata, "Lau kana an-nasu kulluhum abidil la taktuhum wa tabarra'tu an awwalaihim." Andaikan seluruh umat manusia menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya dan akan kubebaskan diriku dari wala atau loyalitas mereka. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bi qul lama jarwaba fi ma indan nas. Ansadana syaikhul imamu ajalul ustadhu wa mudini Hamad ibn Ibrahim bin Ismail las-Safaril Ansari imla'an di Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya yang mengamalkannya, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Ash-Shafar al-Ansari membaca syairnya, "Mantul ilmi lil ma'adi faya bifadli minan rasadi faya likhusrani talibi linaili fadli minal ibadi." Siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu karena mencari kedudukan di masyarakat. Jadi menuntut ilmu tidak boleh didasari untuk mencari niat supaya terpandang di masyarakat. Dan tapi boleh menuntut ilmu untuk mencari kebenaran. Allahumma illa idza talabul jalil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa tanfidil haqqi wa izazid dini li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapat kedudukan di masyarakat, akan tetapi kedudukan yang dimaksud tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk melaksanakan kebenaran, serta untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan untuk keinginan hawa nafsu. Wa yang bagi li talibil ilmi
ay yatafakkaru fi dhalika fa innahu yata'allamul ilmu bi jahdi katsirin fala yashrifu ila dunyal hakiratil qalilatil faniyati syai'. Hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya yang mereka cari dengan susah payah tidak akan sia-sia. Oleh karena itu dalam mencari ilmu juga jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana itu. Seperti yang terpaut di pada suatu syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menulikan dan membutakan mereka kebingungan tanpa petunjuk. Jadi yang dimaksud di syair ini adalah dunia itu dan isinya itu penuh dengan tipuan yang akan menulikan serta membutakan manusia, dan mereka akan kebingungan atau tidak ada petunjuk jika terlalu atau terpaut pada kehidupan dunia. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bitama'in fi khairil ma'a wa yataharraza amma fihi madhallatul ilmi wa ali wa yakuna mutawaddi'u wa tawaddu'u baina takabburi wal madhallatu wal ifatu. Kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan martabatnya, harus tawadu dan tidak tamak pada harta dunia. Syada Syekh Imamul Ajalu Ustadz Ruknul Islami ma'rufi bil adibil dari syi'run nafsi. Al-Ustadz Ruknul Islam yang lebih populer disebut namanya dengan Al-Adib mengalunkan syairnya yang artinya tawadu adalah salah satu tanda atau sifat yang bertakwa. Dengan bersifat tawadu orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh adalah ujubnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagaimana akhir umurnya, atau apa tempat kembali pada hari kiamat kelak, ke neraka atau ke surga. Dan sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Qala Abu Hanifah rahimahullah, Abu Hanifah pernah berkata, li ashabihi azimmahu amma imakum wa wasi'amakum wa innama qala dzalika li alla yastaqafa bil ilmi wa ahli. Ini artinya besarkan syurban dan lebarkan lengan baju kalian. Beliau berkata demikian agar ilmu dan orang yang berilmu itu tidak akan diremehkan. Wa yang bagi li talibil ilmi ay yuhasilu kitabal wasiyat allati katabaha Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid Sumti inda ruju'i ila ahli yajiduhu may yatsalubu wa kana ustaduna Syekhul Imamul Burhanul A'immatu Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahul azizu amarani bi kitabatihi inda ruju'i ila baladi waqat wa katabtuhu wa la budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nafsi minhu. Para pelajar seharusnya membaca kitab wasiat karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf Khalid As-Simti ketika ia kembali kepada keluarganya. Kitab tersebut juga sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Syekh Imam Ali bin Abi Bakar rahimahullah. Jadi yang kedua itu tadi intinya niat dalam mencari ilmu. Dan yang kedua, sebelum saya melanjutkan untuk yang ketiga, yaitu inti dari isi yang kedua, niat dalam mencari ilmu tadi sangat penting, yaitu apapun yang akan kita amalkan nanti itu tergantung pada niat
niat dari awalan kita sebelum melakukan amalan tersebut. Yang ketiga yaitu tentang memilih ilmu, guru, teman belajar, dan tekun dalam menimba ilmu. Yang bagi li talibil ilmi ayyahtara min kulli ilmi ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil mal. Para santri harus memilih ilmu pengetahuan yang paling baik atau paling cocok dengan dirinya. Pertama-tama yang perlu dipelajari oleh seorang santri adalah ilmu yang paling baik dan yang diperlukannya dalam urusan agama pada saat itu. Kemudian baru ilmu-ilmu yang diperlukannya pada masa yang akan datang. Wa yuqaddima ilma tauhid wa ya'rifallahu ta'ala bidalili fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakin lakuna athiman bitarkil istidlal. Ilmu tauhid harus dahulukan supaya santri mengetahui sifat-sifat Allah berdasarkan dalil yang otentik, karena imannya yang taklid tanpa mengetahui dalilnya sekalipun sah menurut pendapat kami, tapi ia berdosa. Wa yahtarul atiqadunal muhdasati qalu alaikum bil atiqi wa iyyakum wal muhdatsati wa iyyaka ayan tastagila bihadza jadalil ladzi dhahara ba'dan qiradil akabiri minal ulami fa innahu yub'idu taliba anil fiqhi wa yudayyi'ul umra wa yurithul wahsyata wal adawata wa huwa min asyrati sa'ati wartifa'il ilmi wal fiqhi kadza warada fil hadits. Para santri harus mempelajari ilmunya para ulama salaf atau ilmu agama. Para ulama berkata, tetaplah kalian pada ilmunya para nabi atau ilmu agama, dan tinggalkanlah ilmu-ilmu yang baru. Tinggalkan ilmu debat yang muncul setelah meninggalkan para ulama, sebab perdebatan akan menjauhkan seseorang dari ilmu fikih, menyanyiakan umur, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Dan apabila umat Muhammad SAW sudah suka berbantah-bantahan di antara mereka, itulah tandanya akan hadirnya hari kiamat, tanda bahwa ilmu fikih semakin menghilang. Demikian hadis Nabi Muhammad SAW. Wa amma tiarul ustadi fa yang bagi ayat tarul nama wal awra'a wal asanna kama taru Abu Hanifati hina idzin hamadat na Abi Sulaiman badat ta'amuli wal tafakkuri. Adapun cara memilih guru atau kiai, carilah yang alim, yang bersifat warok dan yang lebih tua, sebagaimana Abu Hanifah memiliki Kiai Hamad bin Abi Sulaiman. Karena beliau Hamad mempunyai kriteria tersebut atau sifat-sifat tersebut, maka Abu Hanifah mengaji atau menimba ilmu kepadanya. Wa qala Abu Hanifah rahimakumullah, Abu Hanifah berkata, wa yatuhu syaikhan wa qurun haliman syaburan. Beliau adalah orang-orang yang berakhlak mulia, penyantun dan penyabar. Wa qala, dan berkata, inda sabatu inda Hamad bin Abi Sulaiman fanabad. Aku bertahan mengaji kepadanya hingga aku seperti sekarang ini. Wa qala, dan Abu Hanifah berkata pula, sami'ta hakiman min hukama'i Samarqandi. Pernah berkata pula, aku pernah mendengar seorang ahli hikmah dari negeri Samarkand pernah berkata, inna wahidan min talabul ilmi syawaroni fi talabul ilmi wa kana azama alaihi dhahabi ila Bukhara li talibil ilmi. Ada salah seorang penuntut ilmu bermusyawarah denganku ketika hendak pergi ke Bukhara untuk menuntut ilmu. Wa hakadha yanbaghi ay yushawira
fi kulli amrin fa inna Allah ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri wa lam yakun aftanu minhu wa ma'a dzalika umira bil musyawarati wa kana yusawiru ashabuhu fi jamil umri hatta hawa ijil baiti qala aliyun mahalakam ru'un an masyurah. Demikianlah hendaknya setiap pelajar seharusnya bermusyawarah dengan orang alim ketika akan pergi menuntut ilmu atau dalam segala urusan, karena Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW supaya bermusyawarah dalam segala urusan, padahal tiada seorang pun yang lebih pandai dari beliau. Dalam segala urusan beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat, bahkan urusan rumah tangga pun beliau selalu bermusyawarah dengan istrinya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, tak akan binasa orang yang mau berunding. Kila rajulun wa nisfu rajuli wala syai'a. Farajulu malahu ra'yun sa'ibun wa yushawiru wa nisfu rajuli malahu ra'yun sa'ibun walakin la yusawiru aw yusawiru walakin la ra'ya lahu wala syai'a man la ra'ya lahu wala yusawiru. Qala Ja'faru Shadiqu lisuf Yanasawriyin rahimahullahu syawir fi amrika ma'alladhina yashawna Allah Ta'ala. Dikatakan bahwa manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang benar-benar sempurna. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua tadi orang yang setengah sempurna. Yang ketiga, orang yang tidak sempurna sama sekali. Adapun orang-orang yang benar-benar sempurna ialah orang yang pendapatnya selalu benar dan mau bermusyawarah. Sedangkan orang yang setengah sempurna ialah orang yang pendapatnya benar tapi tidak mau musyawarah. Dan orang yang tidak sempurna sama sekali ialah orang yang pendapatnya salah dan tidak mau musyawarah. Imam Ja'far Shadiq berkata kepada Sufyan Tsauri, yaitu musyawarahkan urusanmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Wa talabul ilmi min al umuri wal as'abiha fa kana al musyawaratu fiha ahamma wa aujaba. Mencari ilmu adalah perbuatan yang luhur dan perkara yang sulit, maka bermusyawarah atau minta nasihat kepada orang alim itu penting dan suatu keharusan. Qala al-hakima idza dhahabta illa Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immati wamkuth sahraini hatta ta'ammala wa tahtara ustadha fa innaka idza dhahabta ila alima wa bada'ta bisyabaki indahu rabbuma la yujibuka dar siyatuhu fatatrukahu wa tadhaba ila akhara fala yubaraka laka fit ta'allumi fata'ammal fi syahraini fi tiaril ustadi wa syawir hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'radi anhu fatathbuta indahu hatta yakunu ta'allumuka mubarakan wa taf'a bi ilmika kathiran. Orang bijak atau ahli hikmat dari Negeri Samarkand berkata, jika kamu pergi ke negeri Bukhara, maka jangan tergesa-gesa memilih guru, tapi menetaplah selama 2 bulan hingga kamu berpikir untuk memilih guru. Karena bila kamu langsung belajar kepada seorang alim, maka kadang-kadang cara mengajarnya kurang enak menurutmu. Kemudian kamu tinggalkan dan pindah kepada orang alim yang lain, maka
maka belajarmu tidak akan diberkati. Oleh karena itu, selama 2 bulan itu kamu harus berpikir untuk memilih guru supaya kamu tidak menunjukkan seorang guru dan supaya betah bersamanya hingga selesai. Dengan demikian belajar dan ilmu mudir selalu diberkati. Walam anna sabra wa thabata aslun kabiran fi jami'il umuri walakinahu azizun kama qila. Ketahuilah bahwa kesabaran dan ketabahan atau ketekunan adalah pokok dari segala urusan. Tapi jarang sekali orang yang punya sifat-sifat tersebut. Sebagaimana kata sebuah syair yang artinya setiap orang pasti mempunyai hasrat memperoleh kedudukan atau martabat yang mulia, namun jarang sekali orang yang mempunyai sifat sabar dan tabah serta tekun dan ulet. As-saja'atu sabran Kila syaja'atu sabran sa'atin fayambagi li talibil ilmi ay yathbuta wa yasbiru ala ustadi wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtara wa ala wala fanin hatta la yastagila fi fanni akhara qabla ayyad kinal awwala wa ala baladin hatta la yantakila illa baladin akhara min ghairi daruratin fa inna dhalika kullahu yufarriqul umura wa yusghilul qalba wa yud'i'ul awqata wa yu'dhil mu'allim. Ada yang berkata bahwa keberanian adalah kesabaran menghadapi kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu seseorang santri harus berani bertahan dan bersabar dalam mengaji kepada seorang guru dan dalam membaca sebuah kitab, tidak meninggalkannya sebelum tamat atau selesai, tidak pindah-pindah dari satu guru yang ke guru yang lain, dari satu ilmu ke ilmu yang lain padahal ilmu yang dipelajari belum ia kuasai, juga tidak pindah-pindah dari suatu daerah ke daerah supaya waktunya tidak terbuang sia-sia. Wayam bagi ayyasbiro amma turidul nafsuhu wa hawahu qala syair. Seorang santri tidak boleh menuruti keinginan hawa nafsunya, seperti kata sebuah syair, innal hawa lahu lawanu bi aynihi wa syari'u kulli hawa hawan. Sungguh hawa nafsu itu rendah nilainya. Barang siapa terkalahkan oleh hawa nafsunya, berarti ia terkalahkan oleh kehinaan. Wasbiru alal mihanil wal baliyani qila khazainal muna ala qanatiril mihani wa unsidtu wa qila innahu li ali bani abi talibin karamallahu wajah. Seorang santri harus tabah menghadapi ujian serta cobaan, sebab ada yang mengatakan bahwa gudang ilmu itu selalu diliputi dengan cobaan dan ujian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, ketahuilah kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal 6 perkara, yaitu cerdas, semangat, bersabar, memiliki akal, petunjuk atau bimbingan guru, dan waktu yang lama. Wa makhtiyaru syariki fayambagi ayyaktarol mujid wal wara'a wa sahibat ta'bil mustaqimi wal mutafahimi wa yafiru minal kaslani wal mu'attili wal miktari wal mufsidi wal fattan. Seorang santri harus memilih atau berteman dengan orang yang tekun belajar, bersifat warok dan berwatak istiqomah, dan orang yang suka memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dan ia harus menjauhi teman yang malas, banyak bicara, suka merusak, dan suka menfitnah. Gila, seorang penyair pernah berkata, anil mar'i la tas'al wa bashir qarinahu fa innal qarina bil muqarini liyaqtadi fa in kana da syarin fajanibu syuratan wa in kana da khairin fa qarinhu tahtadi. Yang artinya jangan bertanya tentang kelakuan seorang, tapi lihatlah siapa temannya, karena orang itu biasanya mengikuti temannya. Kalau temanmu berbudi buruk, maka menjauhlah segera, dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya, tentu kau akan mendapatkan petunjuk. Wong sidu, ada syair yang berbunyi lagi, la tashabil kaslani fi halatihi kam solihin bi fasadi akhara yafsudu adwal balidi ilal jalidi syari'ah kal jamri yudau fi roma fayahmudu. Yang artinya jangan sekali-kali bersabar dengan pemalas dalam segala tingkah lakunya, karena banyak orang yang baik
menjadi rusak karena kerusakan temannya, karena penularan orang bodoh kepada orang pintar sangat cepat seperti bara api yang diletakkan di dalam abu, maka ia akan padam. Begitu pula pada orang pintar, kalau ia bergaul dengan orang bodoh, lama-lama akan menjadi orang bodoh. Waqala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitratil islami illa anna abawahu yuhawidanihi wa yunashirani wa yumajjisani, yang artinya setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Yukul frikami bil farisiyah, ada kata-kata hikmah berbahasa Parsi yang artinya teman yang jahat itu lebih berbahaya daripada ular berbisa, karena teman yang jahat itu akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka jahim. Oleh karena itu bertemanlah dengan orang yang baik, karena ia dapat menyebabkan Anda masuk surga. Wakila, dan ada seorang penyair pernah berkata, jika kamu belajar ilmu kepada orang yang berilmu atau mencari saksi yang akan memberitahu apa-apa yang belum kamu ketahui, maka ambillah pelajaran dari bumi beserta nama-namanya. Maka perhatikan orang yang akan kamu jadikan sahabat dengan siapa ia bergaul. Selanjutnya yaitu bab yang keempat tentang penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Ilam bi anna thalibil ilmi la yanalu ilma wa la yanfa'u bi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahli wa ta'dhimil ustadi wa tawqiri. Para pelajar atau santri tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya tanpa mau menghormati ilmu dan gurunya. Ila ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmati wa ta'zim wa kilal hurmata khairan minal ta'ah. Ala tara annal insana la yakfuru bil maksiyati wa innama yakfuru bi tarkil hurmah wa min ta'zimil ilmi ta'zimu alim. Karena ada yang mengatakan bahwa orang yang berhasil mereka ketika menuntut ilmu selalu menghormati tiga hal tersebut, dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena ia tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Ada orang yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada mentaati, karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tapi dia akan menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Qala ya Aliun karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, ana abdu man alamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraka, yang artinya aku adalah saya atau budak orang yang mengajarku walau hanya satu huruf. Jika dia mau silakan menjualku atau memerdekakanku, atau tetap menjadikan aku sebagai budaknya. Waqad unsitu fi dzalik, ada sebuah syair yang berbunyi royatu haqqul haqqi haqqul mu'allim wa ujiban hifdan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Tidak ada yang lebih besar kecuali haknya guru. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Sungguh pantas bila seorang guru yang mengajar walau hanya satu huruf diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat padanya. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fid dini. Sebab guru yang mengajarmu satu huruf yang kamu butuhkan dalam agama, dia ibarat bapakmu dalam agama. Wa kana al-ustadzuna Syekhul Imam Sadiduddin Syirazi yaqulu, Imam Asy-Syirazi pernah berkata, qala masyaykhuna man arada an yakuna nuhu aliman fayambagi ayyurayul huraba minal fuqaha wa yukrimuhum wa yu'azzimuhum wa
ya'tiyahum syai'an fa illam yakun ibnuhu alima yakunu hafiduhu alima. Guru-guru berkata, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka dia harus menghormati para ahli fikih dan memberi sedekah pada mereka. Jika ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, maka cucunya yang akan menjadi orang alim. Wa min tawqiril muallima alla yamsi amahu wa yajlisa makanahu wa yatabti'al kalama indahu illa bi'idni. Termasuk menghormati guru ialah hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai bicara padanya kecuali dengan izinnya. Wala yakthirul kalami indahu wala yas'ala syai'an inda malalatihi wa yura iyal waktu wala yaduk qalbaba bal yasbiru hatta yakhruj. Hendaknya tidak banyak bicara di hadapan guru, tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek atau bosan. Harus menjaga waktu, jangan mengetuk pintunya, tapi sebaliknya menunggu sampai beliau keluar. Fal khasilu annahu yatlubu ridahu wa yastanibu sakhotahu yang tathilu amruhu fi ghairi maksiatillah wala ta'ata lil mahluki fi maksiatil khaliqi wa min tawkiru auladihi wa man yata'allaku bih. Alhasil seorang santri harus mencari kedalam hati guru, harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan ia murka, mematuhi perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama, karena tidak boleh taat pada makhluk untuk bermaksud kepada Allah. Termasuk menghormati guru adalah menghormati putra-putranya dan orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Wa kana al-ustaduna Syekhul Islami Burhanuddin Shahibul Hidayati yahki anna wahidan min kibari a'immati Bukhara kana yajlisul mujlisi darsi wa kana yakumu fi khilalid darsi ahyanan wa sa'alu anhu wa yakul inna bina ustadi yal abu ma'asi bayani fisikati fa'idha ra'aituhu aku mulahu ta'zima wal qadil imamu fakhruddinil sabandi kana ra'isul a'immati fi marwin wa kana sultanu yakhtarimuhu wayatul ikhtiyaram. Guru kami Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, bercerita bahwa salah seorang pembesar negeri Bukhara duduk dalam satu majelis pengajian. Di tengah-tengah pengajian dia sering berdiri, lalu oleh teman-temannya ditanya mengapa berbuat demikian. Dia menjawab, sungguh putra guruku sedang bermain di jalan, oleh karena itu aku melihatnya, aku berdiri dan aku menghormatinya. Al-Qadhi Fakhruddin adalah seseorang imam di daerah Marwah yang sangat dihormati oleh para pejabat negara. Wa kana yaqulu, beliau berkata, innama wajadtu hadzal mansiba bi hurmatil ustadi fa inni kuntu dumul ustadil qadiya aba yazidud dabusi wa kunta akaduhum wa adbahu ta'ama wa la akalu minhu. Aku mendapat kedudukan ini karena aku menghormati guruku Abi Yazid Ad-Dabusi. Aku selalu melayani beliau, memasak makanannya, dan aku tak pernah ikut makan bersamanya. Wa Syekhul Imamul Ajallu Samsul A'immatil Khalwaniyun qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bi hadithati wa qad zaitut jaratu talamiduhu ghayra Syekhil Imamil Qadi Abi Bakrin Zarnaji faqala lahu qina lakiyah lima lam tajurni faqala kuntu masqulan bi khidmatil walidah qala turzakul umra wala turzakur raina qaddar siwakana kadzalika fa inna kana yaskunu fi aktari awqatihi fil qurra wala yantazim lahu darsu. Ada suatu imam Halwani pergi dari Bukhara, bermukim di sebuah desa selama beberapa hari karena ada satu masalah yang beliau hadapi. Kemudian semua muridnya menjenguk beliau kecuali yang bernama Abu Bakar. Lalu ketika bertemu Abu Bakar, beliau bertanya,
"Mengapa kamu tidak ikut menjengukku?" Dia menjawab, "Maaf guru, saya sibuk melayani ibuku." Lalu beliau berkata, "Semoga kamu diberi panjang umur, tapi kamu tidak akan diberi ketenangan dalam mengaji." Kenyataan kata-kata guru tersebut betul-betul jadi. Abu Bakar tinggal di desa sepanjang waktunya. "Faman ta'adha minhu ustaduhu yukhramu barakatal ilmi wala yantaf'u bihi illa qalila." Oleh karena itu, seorang santri tak boleh menyakiti hati gurunya, karena belajar ilmunya tidak akan beri berkah. Kata sebuah syair yang artinya, sungguh guru dan dokter keduanya tidak akan menasihati kecuali bila dimuliakan. Maka rasakan penyakitmu jika pada dokter, dan terimalah kebodohanmu bila kamu bangkang pada guru. Wa hukiya annal khalifatu Haruna Rasyida ba'asa banahu ilal as'umi liyu'allimuhul ilma wal adabba farahu yawma yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu wa ibnul khalifati yasumul ma'a ala rij'i fatabal khalifatul as'umi fi dhalika faqala innama ba'atuhu ilaika litu'allimu wa tu'addibahu falimadha lam ta'muruhum bi an yasubbul ma'a bi'ih yadaihi wa yaksil bil ukhra rijlak. Dikisahkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid mengirim putranya kepada Ustadz Asma'i supaya diajari ilmu dan akhlak yang terpuji. Kemudian pada suatu hari Harun ar-Rasyid melihat Asma'i sedang wudhu membasuh kakinya dengan air yang dituangkan oleh putra khalifah tersebut. Melihat hal itu, Harun ar-Rasyid menegurnya, "Aku kirim anakku kepadamu supaya kamu ajari ilmu dan budi pekerti. Lalu mengapa kamu tidak perintah dia untuk menuangkan air dengan tangan kiri supaya kamu kanan bisa membasuh kakimu?" Min ta'dilil ilmi ta'dimul kitab, fa yang bagi li talibil ilmi alla ya'khudal kitab illa batahara. Wa hukiya ani syaikhil imamu syamsil a'immatul halyawaniyah anna qala innama tiltu hadzal ilmi bitta'dimi fa inni akhadtu kagida ila bitaharati wa anna syaikhul imamu syamsal a'immatus sarhasiyah kana mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin fi tilkal lailatin sab'a asyarata maratu li'annahu kana la yukarriru illa bitaharah. Hadza li'anna al-ilma nuran wal wudu'a nuran fayazdadu nurul ilmi bih. Termasuk menghormati ilmu ialah menghormati kitab. Seorang santri dilarang memegang kitab kecuali dalam keadaan suci. Imam Syamsul A'immah Al-Halwan pernah berkata, "Aku merauh ilmu ini karena aku menghormatinya. Aku tak pernah mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci." Imam Sarkasi pernah sakit perut, namun beliau tetap mengulangi belajarnya dan berwudu sampai 17 kali pada malam itu karena beliau tak mau belajar kecuali dalam keadaan suci. Ilmu adalah cahaya dan wudu adalah juga cahaya. Sedangkan cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali dengan berwudu. Baik, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.